Saudara, dalam waktu tak lama lagi, kita harapkan program vaksinasi COVID-19 kepada 181,5 juta jiwa segera digelar atau dilangsungkan. Pemerintah telah menyiapkan sistem satu data vaksinasi dan telah mulai mengirimkan pesan singkat kepada warga untuk mengikuti program ini. Bagaimana menjamin target kekebalan kelompok ini bisa terpenuhi dan bagaimana pula mengatur tata laksana vaksinasinya agar efektif dan tepat sasaran. Untuk membahasnya, sudah bergabung secara daring ada juru bicara vaksinasi COVID-19 dari Kementerian Kesehatan, Mbak Siti Nadia Tarmizi, Ketua Satgas COVID-19 Ikatan Dokter Indonesia, Prof. Zubairi Zurban, dan Wakil Ketua Komisi 9 DPR, Pak Melki Lakalena. Selamat pagi, Mbak Nadia, Prof. Zubair, dan Pak Melki. Selamat pagi, Mbak. Sehat ya, Bapak Ibu. Saya mau ke Pak Melki dulu. Pak Melki, saya mau dengar dulu catatan kritis dari Anda terkait dengan apa yang sudah dan tengah dipersiapkan untuk program vaksinasi COVID-19 ini. Ya, pertama regulasi. Untuk arahan Presiden melalui peraturan dan yang lalu yang ditentukan melalui era dan sekarang era Pak itu harus betul menjadi dan memastikan bahwa seluruh keadaan dan pelaksanaan vaksinasi harus tercukup dan dilakukan baik, terutama di Menteri Kesehatan harus adil terkait dengan mana pengadaan vaksinasi akan dibuat seluruh warga yang didahulukan dalam rangka vaksinasi COVID. Jadi ukurannya dulu itu betul dipastikan dan menjamin agar seluruh kalangan awal divaksinasi betul-betul diamankan dari tenaga medis sampai kelompok-kelompok. Pak Melki, maaf harus saya potong karena kita harus memperbaiki audio Pak Melki. Saya mau ke Mbak Nadia dulu berarti. Mbak Nadia, kita tahu ada 7 jenis vaksin yang dapat digunakan sesuai dengan keputusan Menteri Kesehatan yang terbaru. Sementara kalau kita ketahui yang terbaru, baru 1 jenis vaksin yaitu dari Pfizer dan BioNTech yang masuk emergency use listing dari WHO. Bagaimana dengan vaksin yang lain, terutama yang sudah datang, Sinovac? Ya, baik. Jadi dari ada 13 vaksin sebenarnya yang sudah masuk di dalam list WHO yang sebenarnya tinggal menunggu waktu saja untuk menyelesaikan uji klinis tahap ketiga dan kemudian akan dievaluasi oleh WHO dan kemudian akan diberikan rekomendasi emergency use list seperti yang dimiliki oleh Pfizer and BioNTech saat ini. Berarti ketujuhnya sebenarnya sudah masuk? Di listnya rekomendasi WHO itu sudah masuk ya, kecuali tentunya vaksin Bio Farma yang memang adalah produksi dalam negeri kita. Okay. Tetapi Sinovac, Novavax maupun AstraZeneca itu sudah masuk di dalam list rekomendasi WHO. Kita tinggal menunggu waktu saja, Mbak Stephanie. Biasanya berapa lama itu, Mbak Nadia? Ini karena timeline dari masing-masing uji klinis tahap ketiga dari vaksin ini kan berbeda-beda. Jadi menunggu mereka untuk menyelesaikan seperti Sinovac sendiri, kita masih menunggu pengumuman resmi dari Sinovac yang tentunya juga ini akan disampaikan kepada WHO untuk evaluasi WHO. Ada 1 tambahan vaksin dari 6 jenis vaksin yang tadinya masuk ke dalam keputusan Menteri Kesehatan jadi 7 sekarang. Ada Novavax. Apa pertimbangannya sebenarnya, Mbak Nadia? Ya, yang pertama adalah keamanan yang menjadi jaminannya. Jadi kita melihat bahwa vaksin Novavax ini salah satu yang kita lihat dari segi keamanan, mutu dan efektivitas dari informasi yang ada sudah memenuhi syarat. Yang kedua tentunya karena berada di dalam list rekomendasi WHO. Yang artinya sudah dikaji oleh berbagai expert dunia seperti itu. Nah, yang ketiga adalah infrastrukturnya ini sesuai, artinya membutuhkan penyimpanan pada suhu 2-8 derajat Celcius sehingga bisa untuk segera digunakan. Nah, yang keempat tentunya memberikan kepastian terkait kedatangan vaksin ini akan segera tiba pada triwulan kedua dan ketiga di tahun 2021. Namun yang dipesan sebenarnya baru 4 ya, betul ya Mbak Nadia? Ya, Sinovac, Novavax, AstraZeneca, dan mekanisme melalui COVAX. Berarti yang lainnya artinya sebagai cadangan atau seperti apa?
kita masih menegosiasikan dengan Pfizer ya, tetapi juga kita memiliki skema lain, yaitu skema dari COVAX yang jumlahnya juga cukup besar seperti itu. Oke, saya mau ke Prof. Zubair. Prof. Zubair, bolehkah berikan gambaran kepada kami sebenarnya apa bedanya ketika ada satu vaksin yang sudah, bolehkah saya terjemahkan dalam bahasa bebas itu direkomendasikan oleh WHO, sementara yang lain baru mendapatkan emergency use authorization dari suatu negara tertentu, belum dari WHO? Ya, untuk kita tentu tergantung kepada BPOM. Jadi BPOM kan amat sangat ketat untuk mengevaluasi sehingga begitu keluar izin BPOM itu yang penting buat kita di Indonesia. Oke, berarti tidak ada perbedaan yang signifikan antara ada satu vaksin yang sudah mendapatkan atau masuk ke dalam emergency use listing dari WHO, sementara yang lain belum. Yang penting ada dari BPOM, dari negara itu sendiri. Sebetulnya kan harus menyelesaikan fase 3 itu untuk semua vaksin. Namun tidak ada satupun yang lolos, sudah selesai menyelesaikan uji klinik fase 3. Artinya semua rencana sudah selesai, sudah dievaluasi oleh pihak yang netral, kemudian sudah dipublikasi di jurnal kedokteran yang terakreditasi. Itu belum ada. Yang sekarang ada memang baru interim report-nya. Jadi memang sebetulnya amat tergantung dari negara masing-masing. Apakah itu Amerika atau Kanada atau Inggris atau Rusia atau Cina ataupun Turki dan Indonesia. Berarti yang saat ini kita harapkan adalah uji klinis tahap 3 kemudian mendapatkan rekomendasi dari BPOM. Itu yang lebih penting ya, Prof? Ya. Oke, Bang Melki, Pak Melki melihatnya seperti apa? Bagaimana seharusnya komunikasi publik pemerintah menurut Anda soal menjelaskan ada 7 jenis vaksin, lalu ada berbagai jenis ini dan tahapan-tahapan untuk pelaksanaannya nanti seperti apa seharusnya menurut Anda, Pak Melki? Ya, memang dari awal kalau kita lihat bahwa urusan pengadaan vaksin dan vaksinasi ini tidak bisa diberikan keterangan secara pasti. Ini saya perlu tegaskan dulu nih. Tidak bisa ada keterangan secara pasti karena semuanya masih on proses, baik pengujian terhadap efikasi, keamanan, dan juga kemampuan dari vaksin ini. Yang kita ujikan cuma satu ya, cuma Sinovac ya. Sementara yang lain itu kita betul-betul menunggu hasil uji klinis dari negara lain. Nah, memang ada contoh ya, beberapa negara sudah mulai melakukan vaksinasi, misalnya Pfizer ya, sudah dipakai juga, AstraZeneca sudah dipakai juga untuk vaksinasi. Tentu ini menjadi catatan, tapi tetap harus diuji oleh Badan POM juga. Nah, sementara kita, setahu kami itu, yang diuji oleh Badan POM kan baru Sinovac, dan emergency use authorization-nya lagi on proses juga, kita belum tahu nanti hasilnya seperti apa. Mudah-mudahan aman dan teruji. Jadi sehingga izin edarnya itu juga secara saintifik juga betul-betul bisa dipertanggungjawabkan. Nah, ini yang karena semua masih on proses, belum ada yang pasti, tentu butuh seluruh pihak, pemerintah, kemudian kalangan ahli ya, yang gabung di ITAGI, teman-teman di kampus, para farmakolog ya, teman-teman Badan POM, termasuk juga para tokoh agama, MUI dan seterusnya, untuk betul-betul sering bertemu, berbicara, dan memberikan keterangan yang positif kepada publik. Karena belum ada kepastian tentang berbagai cerita ini yang itu membutuhkan ketenangan publik dalam menunggu proses ini selesai. Dan itu menurut kami butuh seluruh pihak, baik pimpinan formal di pemerintahan, terutama teman-teman Kemenkes, KPCPEN, kemudian Satgas Penanganan COVID, termasuk juga seluruh pihak yang tadi kami sampaikan, untuk lebih sering berbicara satu sama lain dan memberikan keterangan yang bernada positif bagi publik, karena semua orang masih tetap menunggu terutama kepastian yang akan disampaikan oleh Badan POM terkait dengan penggunaan di masa darurat ini apakah benar-benar memenuhi syarat, khususnya Sinovac yang sudah masuk 3 juta dosis di Indonesia.
Jadi Pak Melki, menurut Anda sudah tepat sosialisasi kepada masyarakat, mengatakan menargetkan pertengahan Januari untuk vaksinasi, disampaikan langsung oleh Presiden, sementara uji klinis tahap 3 belum selesai? Ya tentu seperti kami sampaikan karena semua ini bergerak secara paralel ya. Dan kami juga pernah membahas juga di DPR RI soal semacam ini dengan Kementerian Kesehatan ya. Dari eranya Pak Terawan sampai, kalau Pak Budi kami belum bahas sama sekali, tapi kami mencermati pembicaraan Menkes di berbagai media, Presiden dan juga KPCPEN dan berbagai teman-teman di sektor penanganan COVID ya. Kami melihat bahwa seluruh yang dilakukan ini adalah sebuah langkah-langkah antisipatif secara paralel dengan pengujian di Badan POM, sehingga ketika nanti pengujian secara berbasis keilmuan ini dan betul-betul bisa pertanggungjawabkan ini sudah clear, benar-benar jelas, bisa digunakan, halal, dan berbagai efikasi, keamanan, dan berbagai hal itu sudah bisa ada data yang betul-betul real. Nah, ini bisa sekaligus sesuai dengan kehendak Presiden, vaksinasi bisa bergerak pada pertengahan Januari ini. Jadi, tentu kita tidak bisa saling menunggu, Mbak Stefani ya. Semua harus bergerak dalam konteks yang paralel tadi, sehingga apabila di Badan POM sudah selesai emergency use authorization ini, tentu penggunaannya bisa segera juga dilakukan sebagaimana halnya juga negara lain. Karena ini kita berada pada masa darurat, tentu semua bergerak secara paralel. Tapi sekali lagi saya mau katakan bahwa harus benar-benar setelah lulus berbagai pengujian di Badan POM ya, terkait efikasi, keamanan, dan seterusnya. Mbak Nadia, berarti target untuk pertengahan Januari nanti itu artinya yang diutamakan adalah untuk calon vaksin Sinovac? Iya, betul. Jadi nanti di Januari ini, karena saat ini kita sudah punya 3 juta dosis vaksin ya, yang kemarin tanggal 31 sudah kita terima juga 1,8 juta dosis vaksin. Dan dari 3 juta dosis vaksin ini akan kita berikan kepada tentunya garda terdepan, yaitu tenaga kesehatan kita dan sumber daya kesehatan, artinya seluruh dokter, para medis, dan tenaga penunjang, termasuk juga para relawan, kemudian juga para intensif yang ada di dalam satgas layanan, baik itu pemerintah maupun swasta. Baik, bagaimana kemudian tata laksananya? Nanti kita akan bahas usai jeda. Tetap di Sapa Indonesia, akhir pekan kami segera kembali.